Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Distia Galeka Putri dengan NIM 200606061101123. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dari Fakultas Sains dan Teknologi dengan prodi Teknik Arsitektur. Dengan dosen pengampu Bapak Kamiluzaman MPDI dengan mata kuliah Kewarganegaraan. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi dengan judul Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan sifatnya sebagai hukum negara. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, yaitu membuat video tutorial mengajar. Bismillahirrahmanirrahim. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan sifatnya sebagai hukum negara. Undang-Undang Dasar 45 adalah sumber hukum yang mendasari peranan dan kedudukan dari aturan-aturan yang ada di Indonesia. Orde Baru adalah pemenang kekuasaan yang ingin melaksanakan undang-undang secara murni dan konsekuen. Pancasila, sebagai ideologi negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia, mengemban baik tujuan politik negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45. Dalam mencapai tujuan tersebut, tidak selamanya berjalan lurus. Kemungkinan adanya perjalanan ke samping atau mungkin loncat ke atas untuk menciptakan kondisi-kondisi baru. Pada awal kekuasaan Orde Baru, yang paling diprioritaskan adalah memelihara stabilitas politik dengan jalan yang mulus untuk mencapai cita-cita nasional. Tahap pertama, diterapkan aturan-aturan yang konstitusional seperti dilaksanakannya pemilihan umum, menata kembali infrastruktur politik, suprastruktur politik, dan lembaga-lembaga yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 45 mulai dibentuk. Untuk memulihkan stabilitas politik, baik organisasi politik maupun organisasi kemasyarakatan, ditetapkannya satu-satunya asas yaitu Pancasila, bahwa negara berdasarkan hukum kekuasaan ada pada tangan rakyat. Semua kebijaksanaan diarahkan untuk kepentingan nasional, baik pemanfaatan sumber daya maupun pemanfaatan politik luar negeri. Undang-Undang Dasar 45 mempunyai fungsi sebagai alat kontrol. Dalam undang-undang itu fungsinya mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, dan pada akhirnya apakah norma-norma hukum tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar bukanlah satu-satunya atau keseluruhan hukum dasar, melainkan hanya merupakan sebagian dari hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis. Di samping itu masih ada hukum dasar yang lain, yaitu hukum dasar yang tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis tersebut merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan dan biasa disebut dengan konvensi. Konvensi juga merupakan hukum yang tidak tertulis dan ia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Konvensi juga merupakan aturan pelengkap atau pengisi kekosongan hukum yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan ketatanegaraan karena konvensi tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar 45 dan UUD itu rumusannya tidak tertulis dan tidak berubah. UUD menurut sifat dan fungsinya adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Dari UUD itu mengatur mekanisme dan dasar dari setiap sistem pemerintahan. UUD juga dapat dipandang sebagai lembaga atau sekumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan tersebut bagi mereka yang memandang suatu negara dari sudut kekuasaan dan menganggapnya sebagai suatu organisasi kekuasaan. Adapun hal tersebut dibagi menjadi 3, yaitu badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. UUD menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan ini bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain. UUD merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam suatu negara. Dalam penjelasan UUD 45 disebutkan bahwa UUD bersifat singkat dan supel. UUD hanya memiliki 37 pasal. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar itu sendiri dapat dicermati dalam pembukaan UUD 45 di alinea keempat yang menyatakan maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Ketentuan diadakan Undang-Undang Dasar menurut keharusan bagi suatu negara untuk adanya hukum dasar yang melandasi segala kegiatan kehidupan kenegaraan.
Segala penyelenggaraan negara dan segala tindakan penyelenggaraan negara harus didasarkan pada ketentuan hukum dasar. Mengenai bentuk negara dapat dicermati dari kalimat yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat yang menyatakan yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Kalimat ini menunjukkan bahwa bentuk negara adalah negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Lalu untuk sifat-sifat Undang-Undang Dasar 45, yang pertama rumusannya merupakan suatu hukum positif yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat bagi warga negara. Yang kedua, Undang-Undang 45 bersifat supel dan singkat karena memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dan memuat HAM. Yang ketiga, memuat norma-norma atau aturan-aturan ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Yang keempat, undang-undang dalam tata tertib hukum Indonesia merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi, di samping itu sebagai alat kontrol terhadap norma-norma hukum positif yang lebih rendah dan hierarki tertib hukum Indonesia. Jadi kesimpulannya adalah setiap pelaksanaan kehidupan kenegaraan yang dilakukan oleh pemerintah maupun rakyat harus berdasarkan pada ketentuan yang ada dalam hukum negara, yaitu Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Dengan kita menaati hukum negara dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, maka kehidupan di negeri kita ini dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.